everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Selamat pagi, apa kabarmu? Baik. Selamat pagi, apa kabarmu? Baik. Selamat pagi untukku. Selamat pagi untukmu. Selamat pagi. Apa kabarmu? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya. Nah, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir Rizky kemana? Sakit. Rizky saja ya yang tidak hadir hari ini. Kita doakan semoga Rizky cepat sembuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ini adalah materi atau pelajaran ya, pelajaran yang baru untuk kita kelas 5. Nah, di dalam coding dan kecerdasan artifisial ini banyak hal yang harus kita pelajari ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Puji, silakan pimpin doanya. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa, semoga belajar hari ini menyerap ya dan bisa nanti diamalkan ya. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Aku siap. Sukses. Allahu Akbar. Disambung dengan lagu 7 anak kebiasaan hebat. 7 kebiasaan anak hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Terus, nah selain itu coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi. Nah sekarang keluarkan alat tulisnya dan kalian harus siap belajar. Tepuk 5. Siap belajar. Kalian sudah siap belajar. Coba keluarkan alat tulisnya. Kita hari ini belajar tentang bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa, semoga belajar hari ini menyerap ya dan bisa nanti diamalkan ya. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Aku siap. Sukses. Allahu Akbar. Disambung dengan lagu 7 anak kebiasaan hebat. 7 kebiasaan anak hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat.
logis dan tersusun menggunakan sekumpulan kosakata. Tujuannya satu, menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Terus menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur. Nah, hari ini mulai dari tadi pagi kalian di rumah sebelum berangkat sekolah apa yang kalian kerjakan? Makan, sarapan ya. Terus apa lagi? Mandi. Terus sholat. Terus dari setelah bangun tidur sampai kalian tiba di sekolah apa saja yang dilakukan? Mandi. Bangun tidur. Setelah bangun tidur ngapain? Mandi. Terus sholat dulu kan tadi? Terus sarapan. Terus mandi dulu, sarapan dulu. Itu adalah kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Ya, jadi ada langkah-langkah atau urutan yang dilakukan dari setiap pagi. Ya, jadi di sini ada algoritma. Apa sih itu algoritma? Ya, algoritma itu adalah suatu urutan atau langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, misalkan tadi kalian sarapannya misalkan sarapan apa? Nasi goreng. Ya. Cara membuat nasi gorengnya bagaimana urutan langkah-langkahnya? Pertama apa? Nasi diapain? Digoreng. Langsung digoreng. Telur. Urutan yang sistematisnya misalkan pertama kalian menyiapkan nasi, terus mengiris apa? Bawang. Atau bahan-bahannya dulu, bahan-bahan yang disiapkan apa? Patelnya, wajannya, susu, ya. Alat penggorengan, bawangnya, bumbunya, telur, nasinya, nah itu termasuk bahan alat-alat dan bahannya. Prosesnya bagaimana? Pertama kalian apa? Panaskan dulu minyak, terus masukkan nasi, apa bumbunya dulu, bawangnya dulu, terus nasi, terus dipakai apa lagi? Garam, terus kecap, terus aduk, dicicipi tidak? Supaya apa? Enak. Sudah matang lalu diangkat, terus dimakan, dihidangkan. Nah, itu adalah algoritma cara pembuatan nasi atau urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah, masalahnya itu membuat nasi goreng. Biasa. Bagaimana caranya? Nah, kalian harus berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu artinya kalian harus berpikir teratur untuk menyelesaikan masalah. Ya, kita bagi menjadi masalah yang kecil. Ya, nah itu adalah algoritma. Ya, nah. Bagaimana kita harus berpikir algoritma? Yaitu dengan kalau dalam mesin ya, dengan komputer kita harus, kalau ada robot kita latih robot tersebut. Misalkan cara membuat tadi jus, nah, menyuruh robotnya untuk apa? Pertama menyiapkan bahan, menyiapkan alat, ya. Nah, di sini kalian akan belajar tentang bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan langkah-langkah atau dengan urutan-urutan yang benar, ya.
Coba masalah apa saja yang ada di sekolah atau di rumah yang sering kalian hadapi. Masalah itu bukan masalah berat, misalkan masalah yang sederhana yang dilakukan di rumah atau di sekolah. Misalkan di sekolah kalian bagaimana memilah sampah. Ya, memilah sampah kan dibedakan antara sampah yang daun, plastik, ya. Terus misalkan kalau di rumah cara mencuci baju dengan mesin cuci, nah seperti itu. Apalagi contohnya coba. Yang kita bisa lakukan bagaimana langkah-langkahnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, masalah tersebut. Ya, nah sekarang ibu bagi kelompok ya, jadi 4 kelompok. Setiap kelompok kalian mencari satu masalah saja. Mencari satu masalah, terus bagaimana cara menyelesaikannya, langkah-langkahnya, urutannya, ya. Urutannya bagaimana cara menyelesaikan supaya masalah tersebut selesai. Contohnya tadi, cara membuat nasi goreng. Misalkan pertama siapkan dulu alat dan bahannya. Alatnya apa? Wajan dan sutil. Ya. Bahannya apa saja? Ada nasi goreng, ada nasi, ada minyak, ada bawang, ada kecap, ada telur. Kalau pengen enak, misalkan nasi gorengnya pakai kornet, ya tergantung bahan-bahan yang ada. Terus bagaimana selanjutnya? Misalkan simpan wajan di atas katel, ya. Terus masukkan minyak. Jadi urutan langkahnya secara detail sehingga poin terakhir nasi goreng tersebut dihidangkan dan bisa dimakan, ya. Sekarang ibu bagi kalian bagikan LKPD, ya. LKPD untuk kalian isi, tulis nama kelompoknya, nama anggotanya, terus kalian temukan masalahnya apa, ya, yang akan diskusikan bersama teman kelompokmu. Temukan masalah sederhana yang sering kalian temui di lingkungan sekolah atau di rumah. Pilih ya masalahnya yang menarik, nanti kalian presentasikan di depan kelas, ya. Terus yang pertama pilih masalahnya, misalkan cara membuat nasi goreng. Nah, di sini rancang algoritmanya atau susunlah algoritmanya. Jadi urutkan langkah-langkahnya untuk memecahkan masalah tersebut. Tuliskan di sini, nanti kalian praktekkan atau bacakan di depan kalian, di depan teman-teman kalian. Bisa dilaksanakan. Nah, dulu bagi LKPD-nya ya, silakan kalian berdiskusi. Berdiskusi, cari masalahnya mau apa. Yang gampang-gampang saja, ya. Ini ambil nih. Ayo berdiskusi. Semuanya sudah selesai? Ya. Saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok kredit maju ke depan. Yang lainnya ikut, silakan. Yang lainnya ikut ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok kami membuat jus alpukat. Membuat jus alpukat katanya ya. Dengarkan dulu kelompok lain, perhatikan bagaimana kelompok satu cara membuat jus alpukat. Apakah ada langkah-langkah yang terlewat atau tidak? Ya, silakan dibacakan. Apa langkah pertamanya? Siapkan alat dan bahan meliputi alat jus blender, pisau, gelas alpukat, dan air. Nah, sudah ada katanya alat dan bahannya. 2. Belah alpukat menjadi 2, buang bijinya dan potong-potong. Lalu masukkan ke dalam blender. 3. Tambahkan air dan gula ke dalam blender. Tutup blender, tekan tombol on dan tunggu beberapa saat. Siapkan gelas kosong. Tuangkan jus ke dalam gelas. Jus alpukat yang diminta. Nah, kita praktekkan. Misalkan ini Nasya jadi robot dalam membuat jus. Pertama, siapkan dulu misalkan apa? Tadi apa siapkan? Alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan. Sudah ada. Terus masukkan, potong, saya memotong, potong alpukatnya jadi berapa? Jadi 2. Terus sudah dipotong, ininya buang. Terus masukkan ke dalam blender. Mana blendernya misalkan? Masukkan, misalkan ini dari blendernya. Ini blender ya, masukkan ke blender. Masukkan, terus Masukkan air dan gula. air dan gula masukkan. Apa lagi? Tutup blender. Tutup, blendernya tutup. Terus Tekan tombol on. tekan, tombolnya mana? Tombolnya sudah. Tunggu beberapa Ini saat. lagi mengaduk blendernya, putar. Lagi mengaduk blender. Nah, terus Siapkan gelas gelasnya, kosong. siapkan gelas. Tuangkan jus ke dalam gelas. Ini blender dari jus, tuangkan. Nah, terus Jus alpukat yang dipilih. nah, ini jusnya berarti sudah ada. Siapa yang bagian minum? Ini, Algi bagian minum. Enak minum jus alpukat, Algi. Minum. Begitu ya. Ada yang terlewat tidak langkah-langkahnya, urutannya. Sudah bisa, benar? Benar. Kalau begitu tepuk tangan untuk silakan duduk kembali. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1. Presentasinya sangat baik sekali. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Ayo, yang berani maju lagi. Kelompok 4 mau? Oke, silakan maju ke depan. Ya semuanya maju. Perkenalkan ya, ini kelompok 4, ada Wina dan teman-temannya. Ayo, silakan. Ayo, perkenalkan dulu. Maju. Biar kelihatan semuanya. Ayo, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, masalahnya apa? Persoalannya apa? Cara menggosok gigi. Coba dibacakan dulu. Dengarkan yang lainnya ya. Cara menggosok gigi. 1. Siapkan air. Satu-satu. Siapa yang mau jadi robotnya? Ini robot cantik ya. Nah, siapkan Siapkan air. Terus 2. Siapkan sikat gigi. 2, siapkan sikat gigi. Ini sikat gigi ya. 3. Siapkan pasta gigi. Rasa giginya sudah ada. Terus 4. Air dimasukkan ke gigi. air masukkan ke mulut, kumur-kumur. Airnya ditaruh apa di buang. Airnya buang. Terus 5. Tuangkan pasta gigi ke sikat masa gitu gigi. ya. Terus 6. Masukkan ke dalam mulut dan masukkan masukkan disikat. Terus Ini ada di
Praktekkan ke atas ke bawah katanya. Terus airnya ditaruh lagi. Wah, airnya. Terus sudah, berarti giginya sudah bersih. Mana giginya? Betul tidak urutannya? Sama? Kalau di rumah menggosok gigi seperti itu? Ya. Tepuk tangan untuk terima kasih kepada semua kelompok, kalian telah berani ya mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah sekarang ibu mau tanya, mengapa penting dengan algoritma? Kenapa penting kalian harus menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah? Kenapa coba? Bina, kenapa penting? Agar lebih mudah pekerjaannya. Apalagi Raden? Biar praktis. Puji biar apa? Menyusun langkah-langkah. Biar efisien. Nah, terus ibu tanya lagi, kalian senang gak sih menyusun algoritma atau belajar algoritma? Kalian senang tidak? Tadi ada yang memperagakan sebagai robotnya, terus yang membacakan bagaimana urutan langkahnya. Jadi kalian bisa belajar bagaimana cara menyusun langkah-langkah dalam memecahkan masalah. Nah, itu yang disebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu cara menyusun atau langkah-langkah atau urutan-urutan untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Terima kasih untuk semuanya. Pembelajaran hari ini telah selesai ya. Kita akan tutup belajar hari ini dengan doa. Silakan tutup pintu doa.